Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Jadi hadir lagi kita pada tanya apa saja, yaitu acara TAS persembahan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER. Dan hari ini adalah tanya apa saja yang ke 195, sudah mendekati seri ke 200 dan pada minggu ini akan kita bahas bersama yaitu dari Divisi Uroginekologi Rekonstruksi yaitu mengenai diagnosis kista Gardner, suatu diagnosis yang mungkin pasti kita sudah pernah pernah untuk kita menemui kasusnya, cuman mungkin lebih untuk update kembali termasuk bagaimana mungkin nanti tata laksananya dan mungkin diferensial diagnosisnya ya dengan banyak sekali kan kita tahu ada tumor atau massa atau polip atau kista yang ada di jalan lahir. Seperti biasa pada seluruh peserta kami persilakan nanti untuk bisa memanfaatkan fitur Q&A atau dengan bertanya di kolom chat juga boleh atau lebih baik lagi bila mana raise hand supaya nanti bisa diskusi langsung dengan kedua narasumber dan moderator. Dan narasumber pada kita pada hari ini yaitu yang pertama adalah Profesor Eti Mardian Kurniawati. Mohon maaf saat ini sedang masih dalam proses bergabung. Kemudian yang kedua adalah Dr. Tri Hastono, dokter SPOG, subspesialis urologi rekonstruksi, dan juga nanti moderator sebagai moderator adalah Dr. Rizka Wahyuning Tias, SPOG MKetklin. Jadi nanti silakan bisa berdiskusi masing dan mohon maaf pada kesempatan kali ini Ketua Departemen Obgyn Dr. Brahmana berhalangan untuk hadir. Jadi mungkin nanti kita manfaatkan sesinya bisa langsung untuk berdiskusi bersama. Nah ini Prof. Eti sudah bergabung, monggo Prof. Alhamdulillah sudah bisa bergabung dengan kita. Nanti untuk dibawakan acaranya oleh Dr. Rizka. Jadi untuk bersingkat waktu, monggo kepada Dr. Rizka untuk bisa membawakan acara. Baik, terima kasih Dokter Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di Tanya Apa Saja edisi 195 kepada teman sejawat sekalian. Alhamdulillah kami dari Divisi Urogen hari ini akan membawakan topik yang mungkin cukup membingungkan ketika kita temui di praktek klinis sehari-hari karena memang kista Gardner ini jarang sekali didapatkan, jarang sekali apa namanya memang kasusnya jarang namun insidentil kita dapatkan setiap harinya. Baik, langsung saja nanti kita akan ada dua narasumber hari ini yaitu yang pertama Dr. Trihaston Astio Hadi SPOG Subspesialis Urologi dan juga Profesor Dr. Ekti Mardian SPOG Subspesialis Urologi. Untuk yang pertama mungkin saya berikan kesempatan kepada Dr. Tri terlebih dahulu, nggih. Silakan Dr. Tri untuk mengulas sedikit tentang diagnosis pada kista Gardner. Silakan, Dok. Ya, baik. Terima kasih Dr. Rizka dan Dr. Seto ya. Ini sudah tas yang ke 195. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Eti, Dr. Rizka, Dr. Seto, dan sejawat sekalian yang hadir di sini. Ini saya akan coba share screen ya mengenai kista Gardner. Ya, sudah tampak ya. Ya, kista Gardner. Jadi untuk pendahuluannya mungkin etiopatologinya ya. Jadi kista Gardner ini kista di vagina yang terbentuk karena ductus mesonephrik atau Wolffian duct ya, yang biasanya kita lebih familiar untuk menyebutnya. Nah, itu tidak terjadi regresi ya, atau tidak terjadi resorpsi. Nah, ini biasanya letaknya di anterolateral dari vagina ya, tidak di depan sini. Nah, apa namanya? Biasanya memang ada 3 kelainan ya. Kalau kelainan kongenital itu gangguan pembentukan, formasi atau gangguan fusi. Nah, yang ini gangguan resorpsinya. Itu tidak teresorpsi dengan baik di jalur antara Wolffian duct ini.
Nah, ini ya, jadi biasanya ketika apa namanya sudah memasuki fase perkembangan janin ya, itu harusnya sudah terregresi. Nah, kalau tidak terregresi dengan baik akan terbentuk kista Gardner ini. Nah, ini reminder kita. Jadi untuk anatomi biasanya memang untuk diferensial diagnosisnya ini kita harus melihat mulai dari lokasinya, kapan perkembangan dari kistanya. Ya, jadi lokasinya paling penting. Biasanya kita juga salah dengan kelenjar skin ini, ya, ada di periuretra kanan kiri, ya, atau bisa juga keliru juga dengan kista Bartholin. Nah, nanti ada lagi dua di vertical uretra atau bahkan bisa keliru dengan sistokel. Nah, keluhan yang paling sering muncul memang yang utama biasanya benjolan ya, pasti di dinding vagina, terutama di anterolateral, kemudian rasa tidak nyaman atau penuh di area vagina, dan kalau mengganggu ketika hubungan seksual bisa sampai nyeri, mulai dari tidak nyaman sampai nyeri, atau juga gangguan berkemih kalau memang kistanya besar sehingga menghambat aliran dari uretra, maka bisa timbul gangguan berkemih. Yang kedua bisa terjadi infeksi atau inflamasi sekunder, ya, atau juga bisa asimptomatik bahkan tidak ada keluhan. Nah, ini kira-kira diagnosis bandingnya. Ini mirip semua ya, kecuali mungkin yang bawah ini benar-benar di lateral bawah, jadi ini kista Bartholin, sedangkan ini dekatnya di periuretra. Ini uretra sebelahnya ya, yang ini berarti kista skin. Nah, yang di atas ini kira-kira yang mana ini yang kista Gardner ya? Ternyata yang sebelah mana ini kalau lihat dari layar ya, sebelah kiri ya. Ini ternyata kista Gardner, yang ini di vertical uretra, dan yang ini adalah sistokel. Nah, ini tabelnya ya, dari etiologinya, lokasinya, kemudian gejala gangguan berkemihnya, konsistensinya. Tentu yang kista Gardner kistik ya, berisi cairan. Nah, sedangkan yang di vertical uretra ini bila dipencet, nah bisa keluar urin karena memang berasal dari di vertical uretranya. Kalau sistokel ya karena kandung kemih yang mengalami penurunan. Ya. Hubungan dengan miksi, kalau kita Gardner jelas tidak berhubungan, kalau di vertical uretra berkaitan. Kadang ada rasa sensasi dribbling ya ketika kita berkemih. Kalau sistokel ya tentu kalau hubungan dengan miksi bisa terjadi yang paling sering stres inkontinensia urin. Nah, pemeriksaan penunjangnya apa? Biasanya kita cukup dengan USG sudah bisa mendiagnosis ya. Kalau di vertical uretra yang paling penting biasanya kita lakukan sistoskopi untuk melihat lubang di uretranya. Kalau sistokel tentunya USG dasar panggul. Kemudian, nah ini dari sama ya lokasinya, kemudian ekogenitas pada USG-nya bisa terlihat. Kadang kalau yang di vertical uretra bila ada infeksi, ada debris-debrisnya mungkin lebih hiperekoik ya dibandingkan kista Gardner maupun sistokel. Kemudian, nah ini, jadi pemeriksaan ketika melakukan manuver Valsalva. Jadi kista Gardner ini tidak akan terpengaruhi maupun di vertical uretra. Sedangkan sistokel tentunya akan mempengaruhi ya. Jadi benjolannya akan semakin turun. Nah, ini mungkin sedikit tentang USG transperineal. Jadi kita menurut saya sih lebih enak kita mendiagnosis dengan USG transperineal. Ya, yang ini yang atas adalah gambaran normalnya dari USG transperineal, yang bawah ini, nah ini ada kista
Gardner, ya, di mana dindingnya tidak berhubungan dengan uretra, tidak berhubungan dengan kandung kemih maupun uretranya. Sedangkan ini yang tengah ini adalah divertical uretra. Ini ada pinpointnya ya, ada pinpointnya dari arah uretranya, ada hubungan dengan uretra. Sedangkan yang paling kanan ini yang ada falsafahnya ini adalah sistokel. Jelas ini vesikanya turun ya, terjadi prolap. Baik. Kemudian ya tata laksana umum kasus yang asimptomatik ya, jadi kita mengobati pasien berdasarkan keluhannya. Kalau memang tidak dikeluhkan ya tidak perlu kita lakukan intervensi. Ya, sedangkan kasus simptomatik atau terinfeksi tentunya kita harus mengedukasi kalau kista Gardner tersebut memerlukan suatu tindakan. Yang pertama bisa dengan drainase, tapi tentunya resiko kalau drainase karena kista Gardner tersebut kan memproduksi cairan ya, tentunya rekurensinya lebih sering. Sedangkan eksisi bedah ini bisa kita ambil semua listanya, complete excision atau kita marsupialisasi. Ya, kalau memang ada infeksi, tentunya diberikan antibiotik secara luas. Kemudian untuk yang penting, evaluasi dan konfirmasi diagnosisnya harus melakukan diferensial diagnosis dengan kista-kista yang lain. Dan pemeriksaan bisa dilakukan memang dengan USG transperineal, transvaginal maupun dengan MRI. Tapi jarang kita sampai melakukan MRI ya, kecuali curiga kista yang lain atau keganasan yang lain yang belum bisa kita konfirmasi. Ya, baik, mungkin itu sedikit dari saya Dr. Rizka untuk pendahuluannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Tri. Jadi tadi sempat menyinggung tentang bagaimana mendiagnosis mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik hingga menggunakan penunjang berupa USG maupun sistoskopi dan MRI. Sebelum kita menuju ke diskusi, saya persilahkan kepada Prof. Hekti. Monggo Prof untuk memberikan pengantar untuk materinya. Okay. Masih mute, Prof. Ada waktunya ya. Sudah apa-apa balik aja. Kita Baliu. Karena itu sekilas sudah. Karena video itu nunggu dulu. Jadi pas lewat keluar itu ya. Kata terakhir penutupan. Bali ini banner dan Baliu gitu. Nah, mungkin enggak yang di video itu ya. Materinya ya satu itu sudah. Baik, terima kasih banyak Dr. Rizka. Gitu ya. Kali ini kita berbincang ya tentang kista Gardner, tapi alhamdulillah tadi sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Tri ya. Dari A sampai Z-nya, insya Allah saya hanya akan menambahkan beberapa saja. Saya izin share screen. Jadi tentang kista Gardner yang kita jangan lupa itu sebenarnya bahwa kista Gardner itu sesuatu yang sebenarnya ada ya, karena dia berasal dari ductus mesonephritis. Cuman biasanya dia tidak sampai berkembang, ya tidak sampai berkembang dan biasanya kecil, ya kecil tidak berkembang. Tapi ketika kemudian karena sesuatu sebab dia kemudian bisa mengalami perkembangan besar, bahkan sampai besar sekali dan kadang-kadang sampai mengganggu, ya. Yang biasanya kita temukan kalau ukurannya kecil, barangkali di bawah 20 cm, itu hanya bisa ditemukan oleh pasien yang memang sering-sering pegang-pegang daerah kemaluannya dan biasanya asimptomatik. Tapi ketika dia sudah mulai membesar, dia akan menimbulkan rasa tidak nyaman, ya, kemudian hubungan juga kadang sakit, dan pada beberapa kasus mungkin ketika terjadi kehamilan kalau besar sekali bisa mengganggu proses persalinannya. Dengan catatan kalau besar sekali. Tanda-tandanya biasanya kecil, tapi kalau dibiarkan ada juga yang sangat besar, ya, bertambah besar. Dan juga gejalanya bervariasi, tadi Dr. Tri juga sudah menyebutkan. Tapi yang perlu jadi catatan adalah kadang-kadang itu
keluhan itu tidak signifikan dengan ukuran dari kista Gardner-nya. Beberapa kali saya mendapatkan pasien kista Gardner itu besar, tapi dia nggak ada keluhan. Tapi dia meraba ada benjolan begitu. Apakah sakit? Tidak. Hubungan seksual terganggu? Tidak. Beberapa kasus juga kami melakukan persalinan pada pasien dengan kista Gardner yang memang tidak terganggu proses persalinannya. Jadi memang itu variatif sekali. Ya, ada catatan bahwa yang menyebutkan bahwa kista Gardner itu kadang-kadang ada hubungannya dengan kelainan kongenital yang lain ya, misalnya malformasi saluran kemih, seperti adanya agenesis renal yang ipsilateral ya, kemudian renal displasia dan lain-lain. Tapi itu juga jarang sekali. Kenapa kami menyebutkan jarang? Karena terus terang kami kalau di institusi pendidikan ya, di rumah sakit tipe A, di rumah sakit pendidikan, seringkali kasus kista Gardner ini terutama yang sangat besar, begitu kami melakukan pemeriksaan penunjang, yaitu misalnya dengan USG, dengan MRI, dan jarang sekali yang ditemukan adanya kelainan. Tadi Dr. Tri juga sudah menambahkan banyak gambar yang bagus-bagus sekali ya. Jadi ini saya, kalau yang kista Gardner tadi sudah ditambahkan Dr. Tri. Saya hanya memberikan sedikit clue. Jadi kalau kista Gardner itu biasanya dia terletak pada dinding vagina anterolateral. Kalau kista ductus skin itu biasanya di bawahnya uretra. Sedangkan kista Bartholin yang barangkali juga kadang membuat kita bingung, itu letaknya adalah di posterolateral. Jadi kuncinya itu adalah posisi juga untuk membedakan diagnosis banding yang lain. Ini saya menemukan kasus yang ini ya, tadinya diagnosis awalnya kista ductus skin, ternyata bukan. Ternyata ini adalah lipom. Jadi lipom yang ada di bawah uretra. Dan yang ini jelasin itu adalah kista Bartholin. Jadi pemeriksaannya untuk diagnosis tentu saja dari analisis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang lain. Tadi sudah diceritakan satu-satu oleh Dr. Tri, USG dan lain-lain. Sama dengan Dr. Tri juga, kalau sebenarnya kalau nggak ada keluhan, ya kita nggak perlu ngapain. Kalau ada keluhan ringan, mungkin ya literatur menyebutkan boleh didrainase, tapi berikan antibiotik juga. Ya. Pada kasus yang hebat ya, ukurannya sangat besar, ya diambil. Bisa, kalau bisa ya diekstipasi ya. Tapi kalau ternyata sulit ya, mungkin eksisi, tapi harus dilakukan marsupialisasi, jangan dieksisi terus kemudian dijahit tutup gitu. Jadi itu adalah teknik yang berbeda. Dari saya itu saja, Dr. Rizka, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Sangat ini ya Prof, sangat jelas ya Prof. Tadi dari gambar dan juga dari pemeriksaan. Baik, ini sudah ada pertanyaan Prof dari Dokter Haria. Mungkin Dokter Ari bisa minta tolong di slideshow ya videonya ya. Ada video Prof dari Dokter Harian menanyakan apakah benar sebenarnya ini adalah kista Gardner dan bagaimana untuk tata laksana pada kasus ini, apakah cukup diinsisi atau cukup di drainase atau dikompres dengan sepet gitu, Prof. Silakan Dokter Ari. Ya, sepertinya ini insidental ya dok ya, ketemunya waktu partus ya dok. Baik, mungkin yang pertama saya berikan kesempatan kepada Dokter Tri terlebih dahulu dok untuk menjawab pertanyaan Dokter Haria. Ya, baik Dokter Rizka. Ya, jadi kalau melihat tadi ya, pertama dari lokasinya ya, lokasinya memang kemungkinan itu adalah kista Gardner ya, dari anterior anterolateral ya. Cuman
Ya itu tadi, artinya kalau kita itu tidak memeriksa sendiri ini kita tidak bisa pastikan ya. Iya. Kita tidak bisa pastikan, misalnya kita coba juga dengan falsafah, kemudian kita lakukan pemeriksaan apa namanya penunjang yang lain untuk memang melakukan evaluasi. Nah, kalau hanya berdasarkan video dan gambaran lokasi kistanya ya kemungkinan itu kista Gardner ya. Ya, mungkin nanti Prof. Edi ini bisa menambahkan. Baik, jadi izin ini Prof. Eti tadi masih ada agenda Dok, jadi kita ini lanjutkan dulu Ya, Dok. ya. Jadi memang kalau dari arahnya tadi memang sepertinya memang Gartner ya Dok, tapi kita nggak melakukan pemeriksaan sendiri, jadi masih belum bisa dipastikan ya Dok. Paling nggak kita tambah dengan penunjang yang lain ya Dok, seperti USG transperineal, nganten ya Dok. Ya, bisa. Jadi Iya. akan lebih memastikan tadi apa namanya dari gambarnya ya kelihatan jelas kalau kita mau membedakan itu antara kista Gardner kemudian multipartikel atau apa namanya sistokel ya. Jadi Baik. paling tidak dengan USG. Ya. Baik, terima kasih Dok. Jadi ini lanjutan lagi Dok, ini berkaitan dengan sebenarnya untuk ini Dok, ranahnya siapa Dok sebenarnya Kista Gardner ini untuk dilakukan tindakan? Apakah harus urogin atau semua SPOG boleh melakukan Dok? Kemudian ada lagi kista ya, dan bagaimana dengan kista-kista yang lain Dok seperti para uretra atau kista skin ya atau vesikokel dan sistokel atau apakah harus konsul ke uro, maksudnya urogin mungkin ya Dok ya atau boleh dikerjakan oleh teman-teman di tempat praktek. Iya, baik. Terima kasih, Dokter Rizka. Ya, jadi nanti mungkin harus saya lihat lagi ya di kompetensinya ini ya. Kan ada yang baru itu ya kompetensinya SPOG maupun yang spesialis ya. Tapi kalau apa namanya, menurut saya kalau eksisi ya atau ekstirpasi dari kelenjar scan apa kista scan maupun kista Gardner ya harus hati-hati ya karena resiko cedera dari uretra itu cukup lumayan ya karena berdekatan ya. Artinya kalau memang kita tidak bisa memastikan ketika melakukan ekstirpasi, eksisi ataupun apa namanya rekonstruksi lagi untuk daerah vaginanya atau misalkan kita belum yakin diagnosisnya ya sebaiknya memang dirujuk ya. Tapi kalau untuk misalnya hanya tadi yang disampaikan Prof. Edi kan ada drainase itu mungkin bisa dikerjakan oleh SPG umum ya. Jadi itu yang penting kita bisa mengetahui kapan terjadi komplikasinya. Ya. Kalau misalkan memang cenderung menyebabkan morbiditas yang tinggi, ya sebaiknya kita melakukan rujukan. Ya, karena beberapa kalau misalnya kita di Sutomo ya, memang banyak sekali kasus yang dirujuk. Ya. Nah ini tadi di poli ini saya sambil di poli urogin ini ya. Barusan ini rujukan dari satu rumah sakit itu dengan sistokel. Ya rujukannya sistokel. Tapi begitu kita lakukan pemeriksaan di sini ternyata kista di vagina. Jadi bukan, memang letaknya di antriol. Jadi kita diagnosis sekarang kista Gardner. Nah itu mungkin dari sejawat yang lainnya juga harus memastikan diagnosisnya apa dan kita ketika akan melakukan tata laksana harus mempertimbangkan kompetensinya itu tadi ya bila memang kompeten ya tidak apa mengerjakan mungkin seperti itu Dr. Rizka. Baik, yang penting adalah yakin dulu ya Dok ya diagnosisnya udah tepat atau belum. Terutama untuk kelenjar skin karena dekat sekali dengan uretra ya Dok ya. Jadi kita harus hati-hati karena bisa cedera di daerah situ. Kemudian menyambung kembali Dok, sebenarnya ini tadi sudah dibahas juga sih Dok sama Prof. Eti. Untuk kista Gardner sebenarnya kan perlu juga antibiotik
antibiotik. Kapan dok diberikan antibiotik ini? Apakah jika memang ada tanda-tanda infeksi seperti abses Bartholin yang terinfeksi seperti itu, ataukah boleh kita tanpa antibiotik? Kemudian tadi juga ditanyakan apakah harus dilakukan surgical dok? Jika memang kita konservatif saja, apakah memungkinkan dia bisa regresi sendiri atau membaik dengan sendirinya? Iya, baik. Jadi untuk pemberian antibiotik ya, pemberian antibiotik, sebenarnya yang penting dari misalnya ada suatu kista yang terinfeksi ya, yang penting sekarang kan kita harus melakukan evakuasi dari absesnya. Ya. Jadi harus kita drainase, evakuasi absesnya, karena kalau absesnya tidak dievakuasi, ya tentunya antibiotik juga tidak bisa masuk ke daerah dari infeksinya. Ya. Jadi prinsipnya sekarang yang penting kita lakukan evakuasi dan lanjutan antibiotik bisa kita berikan paling tidak minimal 3 sampai 5 hari. Ya. Nah pilihannya apa? Ya tentunya sesuai peta kuman masing-masing ya. Cuman kita nanti kan ada antibiotik itu nanti kan dibagi yang bisa akses ya, yang bisa yang kedua itu yang penggunaannya harus hati-hati pemakaiannya, yang terakhir yang benar-benar untuk reserve. Artinya yang terakhir itu ya, yang seperti golongan meropenem dan lain-lain ya. Kalau yang kita penggunaan harus dipilih itu kan yang seperti fosfomisin, kemudian cefalosporin yang generasi 3-4 itu kita. Nah, untuk ini mungkin kita cukup memakai yang antibiotik yang akses, artinya yang bisa digunakan semuanya ya, spektrum luas tentunya. Kalau pilihannya mungkin paling bagus ini ya, asam clavulanik ya. Jadi bisa itu juga ada tambahan clavulaniknya itu yang lebih bagus, dan itu juga rekomendasi untuk daerah vagina, biasanya untuk dokter yang derajat lanjut itu juga bisa kita berikan itu profilaksis, kemudian kita lanjutkan oral selama 3 hari. Kemudian apalagi tadi dokter Rizka pertanyaannya ya, antibiotik. Apakah harus tadi pembedahan sudah ya dok ya? Jadi memang harus Iya, dilakukan jadi ya pembedahan harus ya dok? dievakuasi. Kalau tidak dilakukan evakuasi, prinsipnya evakuasi, kita keluarkan cairannya supaya antibiotik bisa masuk ke daerah infeksinya ya. Nah, setelah kita lakukan drainase ya, tentunya kita harus memastikan itu tidak ada sumbatan lagi, ya. Tidak ada sumbatan lagi di kistanya. Biasanya paling mudah kita misalnya pembedahan ya, kita lakukan marsupialisasi. Ya, kita eksisi, kemudian kita marsupialisasi. Tidak perlu melakukan ekstirpasi yang sampai mengambil semua kistanya. Nah, setelah itu ya tentunya karena itu terbuka ya, daerah vagina kan juga tidak steril. Nah, saya rasa perlu tetap kita memberikan antibiotik lanjutan. Kalau memang ketika kita buka sudah push, sudah memang tanda infeksi, ya, sebaiknya kita lanjutkan antibiotiknya. Ya, seperti itu, Dr. Risa. Baik, jadi memang penting ya dok ya untuk dilakukan pembedahan. Jadi dalam arti terutama kalau kistanya sudah ukurannya ya dok ya, ukurannya sudah cukup besar, mau nggak bisa regresi spontan, jadi harus dilakukan pembedahan untuk mengeluarkan isi cairan dan juga dilanjutkan antibiotik. Baik, terima kasih dokter Tri. Mohon maaf ini karena Prof masih Ya, ada belum ya, agenda. Kita Tadi lanjutkan. mungkin yang perlu diingat lagi, Dr. Rizka, jadi ukuran belum tentu menimbulkan gejala ya. Gejala, ya benar dok. Tadi kan disampaikan Prof. Edi juga. Jadi Oke. ya artinya misalnya gejala ketidaknyamanan vagina, gejala benjolan maupun gejala nyeri tidak nyaman ketika hubungan seksual itu belum tentu. Misalnya kistanya lebih dari 2 cm ada gejala, itu belum tentu. Ada juga misalnya 1 cm tapi ada infeksinya, ada absesnya, tentunya akan lebih mengganggu ketika hubungan seksual, lebih nyeri dan lain-lain ya. Jadi memang ketika kita melakukan pembedahan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang lain, terutama dari keluhannya. Kalau tidak ada keluhan ya kita tidak perlu melakukan apa-apa. Baik. Itu. Siap dok.
Kemudian ini dok, ada lagi pertanyaan tentang bagaimana edukasinya dok sebenarnya? Apakah ada faktor pemicu yang bisa membuat kistanya itu semakin besar atau eh, apakah ada faktor predisposisi dok mungkin untuk memperberat gejala mungkin? Iya, kalau predisposisi membesar atau tidak, tentunya itu karena memang memproduksi cairan ya. Biasanya semakin semakin apa namanya, semakin usia atau semakin lama akan semakin besar karena produksi cairannya. Ya. Kemudian eh, apa ya faktor predisposisi yang membuat semakin besar. Nah, biasanya memang kalau daerah situ untuk kista dan lain-lain itu tentunya ada pengaruh traumatik ya. Artinya ketika suatu benjolan kista itu lebih sering terkena trauma atau biasanya terkena gesekan atau ya seperti itu. Maksudnya trauma yang semacam itu tentunya dia akan biasanya membesar. Ya. Jadi ya memang ya kita tidak bisa ini ya menghindari kalau memang untuk fungsi seksual ya pasti akan terjadi eh, apa namanya semacam trauma, bukan trauma ya, apa kita nyebutnya ya. Ya ini ya trauma ya dok ya, trauma. Iya, iya trauma ya. Ya seperti itu. Jadi ya memang itu suatu faktor posisi untuk tumor-tumor di daerah genitalia itu untuk membesar ya. Ya seperti itu Ya. Dokter Rizka. Baik, jadi bisa semakin besar juga karena adanya trauma, juga mungkin ada infeksi di daerah vagina sehingga keluhannya akan semakin terasa pada pasien, misalnya dispareni atau nyeri saat berhubungan dan lain sebagainya. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan dari teman sejawat. Ini yang saya ingin tanyakan, Dok. Jika kita tadi ketemunya itu pada saat mungkin belum partus ya, pada saat kita melakukan evaluasi menjelang persalinan pada saat kehamilan mungkin, Dok. Nah, itu apakah apa yang harus kita lakukan, Dok? Menunggu saja. Apakah pasien itu boleh persalinan per vaginam? Nah, itu yang pertanyaannya yang pertama. Kemudian, kalau memang boleh persalinan per vaginam, kapan kita lakukan tindakan untuk pembedahannya, Dok? Ya, jadi kalau memang ukurannya besar ya, diperkirakan akan mengganggu proses persalinannya, yaitu tentunya harus kita lakukan eksisi terlebih dahulu, ya, eksisi terlebih dahulu supaya jalan lahirnya tidak terganggu, ya. Kemudian kira-kira kapan kita eksisinya? Memang sebenarnya belum ada panduannya ya atau guideline-nya ya. Jadi kalau memang ketika kita temukan saat misalnya mendekati akhir trimester, ya memang harus kita evaluasi. Kalau daripada kita misalkan melakukan eksisi nanti malah menimbulkan apa namanya, menimbulkan partus prematurus atau ini ya, sebaiknya kita tunda seperti itu. Atau kalau misalnya memang kehamilan awal kita ini ya, mungkin prinsipnya hampir sama dengan tindakan-tindakan lain ya. Jadi untuk tindak jadinya keguguran ataupun partus prematurus. Jadi bisa misalnya kita lakukan eksisi, kita berikan tambahan preparat untuk mempertahankan kehamilannya dan mungkin ya paling efektif 16 sampai 20 minggu ya mungkin ya yang kita Yang aman ya, lakukan Dok? seperti Ya, itu Dokter Rizka. Cuman laporan untuk resminya kapan juga kita belum ya. bisa mengetahui. Baik, Itu, belum ya. belum ada data ya, Dok ya untuk itu ya, Dok. Baik, jadi memang kalau di saat kehamilan kita lihat apakah mengganggu jalan akhir. Jika tidak mengganggu, maka kita tunggu saja nanti setelah persalinan untuk dilakukan tindakan. Tapi kalau memang mengganggu, ya kita lakukan tindakan di atas 16 minggu. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan dari teman sejawat. Ini tadi sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab, Dok. Iya, ini Dokter Rizka dapat kirimannya ini. Jadi ini ya kompetensinya ternyata dua ya Kista Gardner ini ya. Ini Gitu. baru
untuk SPOG ya, jadi harus hati-hati teman-teman. Kalau misalkan memang ternyata mengerjakan dan ada komplikasi ya. Nah, sekarang ini kita tenaga medis banyak banyak ininya, banyak apa Tuntutan namanya ya, Dok. yang sudah menunggu ya, sudah menunggu kalau kita melakukan kesalahan ya. Jadi harus hati-hati kalau memang ini kita Gardner, kita Duktus Skin, adesi labia itu ternyata 2 kompetensinya untuk SPOG umum ya. Ya itu Baik. tambahannya Dokter Rizka. Baik, iya Dok. Yang dari KKI terbaru memang seperti itu ya Dok ya. Jadi untuk kompetensi SPOG yang kompetensi 4 itu untuk mungkin kelainan himen infarforata dan prolap maaf ruptur perineum akut ya Dok ya, yang total tapi akut. Iya. Ya, matur nuwun Dokter Tri untuk tambahannya. Mungkin Prof Eti sudah bergabung, Prof? Belum. Jadi ini untuk penunjangnya tadi Dok. Kenapa kita harus menggunakan transperineal ya dok ya? Apakah dengan transvagina ini tidak tidak precise untuk mendiagnosis penyebabnya kista ini? Maksudnya diferensial untuk mengeksklusi diferensial diagnosis atau seperti apa dok? Karena mungkin teman-teman yang ada di daerah transperineal ini masih jarang digunakan ya dok ya. Atau bagaimana sebenarnya tipsnya menggunakan USG transperineal untuk diagnosis kista Gardner ini dok? Iya, sebenarnya kita untuk USG transperineal itu bisa dengan USG yang biasa ya, dengan probe 2 dimensi juga bisa. Kalau kita dengan probe 4 dimensi biasanya lebih lebih luas ya ininya apa jangkauan dari pemeriksaan USG-nya. Nah, kalau untuk pemeriksaan dengan USG yang 2 dimensi biasa seperti gambar tadi ya saya sampaikan, jadi kita mengambil di mid sagittalnya ya. Jadi di antara uretra sampai ke anusnya tadi ya, posisi probe-nya itu. Nah, ya, posisinya sagital. Kemudian kita lihat, nah yang harus dievaluasi ya tentunya marker-marker bagaimana pengambilan USG transperineal itu bisa akurat. Ya, mulai dari simplisis harus terlihat uretranya, kemudian vesikanya, vaginalnya terlihat, kemudian anusnya terlihat, dan yang paling penting juga anorektal angle-nya. Nah, itu yang markernya yang harus kita lihat pada USG transperineal. Setelah itu ya tentunya kita evaluasi kelainan-kelainan apa yang ada di situ. Kalau dari kista Gardner tadi sepertinya gambarnya jelas ya, artinya enak sekali kita melihat wah ini ya pasti kista Gardner, ini pasti ini ya seperti itu. Ya, mungkin secara singkatnya kalau USG transperineal seperti itu ya. Kalau USG transvaginal ya kita mengarahkan ke arah ininya, ke arah dari kistanya ya, artinya mungkin dari luar kita kita apa namanya dari batas himen itu kita masukkan probe-nya, kemudian kita evaluasi. Tentunya juga harus terlihat tadi uretra, kandung kemihnya sampai ke masanya, kistanya itu tadi ya, itu harus terlihat. Ya. Jadi penting untuk melakukan screening. Jadi menurut saya sih USG transperineal kalau untuk evaluasi atau deteksi dini misalnya terjadi adanya kista atau adanya pelebaran dari otot-otot dasar panggul mungkin ya bisa kita lakukan untuk melakukan screening seperti itu Dokter Rizka. Ya, baik dok. Memang lebih dianjurkan transperineal ya dok ya, karena organ yang terlihat nanti akan lebih jelas ya dok, dan juga batas-batasnya dengan organ lain ya. Salah satunya tadi kita melihat apakah ada sambungan ya dok ke daerah ureter dan juga vesika. Baik, terima kasih Uretra dokter. Dokter Rizka. Ya, uretra, ya, uretra. Baik, terima kasih dok, dokter Tri. Ada lagi mungkin dari teman sejawat yang ingin menanyakan kepada dua narasumber kita hari ini? Kemudian dok, untuk MRI dok, sebenarnya MRI apakah selalu dilakukan atau memang jika kita kesulitan saja pada saat USG transperineal ini dok? Iya baik. Jadi untuk ininya juga apa namanya artinya gold standarnya itu
saya juga belum pernah menemukan kira-kira apa yang paling baik untuk dilakukan untuk diagnosis. Tapi kalau kita melihat kasusnya seperti itu, menurut saya untuk pemeriksaan dengan USG itu sudah cukup ya untuk kita Gardner ya. Tapi kalau misalkan pemeriksaan fisik kita menemukan ada kelainan lain ya, misalkan tulang belakangnya ada kelainan, ginjalnya ada kelainan, misalnya dari pemeriksaan fisik ya, tentunya kita harus melakukan evaluasi semuanya ya. Artinya memang MRI kita perlukan untuk memeriksa kelainan bawaan yang lainnya ya. Tuh, kita pertama kita screening dengan USG. Tapi kalau nanti ternyata diagnosisnya di vertical uretra, ya tentunya kita tidak cukup dengan pemeriksaan USG. Ya, biasanya kita juga ketika kita melakukan rekonstruksi, kita lakukan sistoskopi juga ya, untuk mengetahui bagaimana kondisi koneksinya antara uretra maupun di vertikalnya. Baik. Ya, seperti itu. Kalau tadi dari diferensial diagnosis yang terakhir, sistokel, ya kalau kita saat ini ya USG dasar panggul itu sudah menjadi gold standarnya untuk mengetahui apakah atau melakukan screening untuk mengetahui misalkan prolap organ panggulnya itu disertai stres inkontinensia urin atau OAP atau yang lainnya, itu bisa kita screening melalui USG. Ya, seperti itu Dokter Rizka. Baik. Baik, terima kasih Dokter Tri. Jadi memang seharusnya dari pemeriksaan fisik maupun dari penunjang USG sudah bisa mengarahkan ya Dok ya, apakah kita perlu MRI atau tidak. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Dok dari Dokter Indi. Kalau misalnya memang kita sudah yakin jika memang kistanya ini adalah dari parauretral skin atau vesikokel, kita konsulnya kemana Dok? Urologi atau urogin? Iya, apa tadi kita scan Atau vesikokel atau vesikokel, sistokel Dok. Iya, ya tentunya kita urogin juga bisa mengerjakan ya, terutama kalau memang vesikokel atau sistokel ya, tentu memang lebih banyak rujukan ke kita dan yang melakukan rekonstruksi juga lebih banyak dari urogin gitu ya. Jadi untuk Baik. sistokel ya tentunya merujuknya ke urogin. Kalau para uretral scan ya kita sharing kompetensi lah, bisa ke urologi maupun ke urogin. Mungkin seperti itu Dokter Rizka. Oke, siap Dok. Ya, Prof Heti sudah hadir Prof. Mungkin bisa menambahkan Prof untuk ini Prof. Apakah untuk kompetensinya Prof untuk yang Oh iya, kelenjar iya. yang kista parauretral skin atau vesikokel dan Gardner ini sebenarnya kompetensinya pripun Prof? Apakah SPUG umum boleh atau harus dirujuk ke urogin atau urologi Prof? Sebentar ya. Kok ke urologi sih? Ke urogin aja lah. Ya. Oh, kita bisa mengerjakan. Jadi sedapat mungkin ya, kalau misalnya kita sesama objin bisa mengerjakan, ya kita kerjakan. Sebentar saya izin, saya buka dulu ini ya, apa namanya, standar kompetensi ya, standar kompetensi untuk spesialis sih. Tapi kalau kista Gardner itu rasanya dokter umum enggak. Ya, standar kompetensinya bukan level 4, tapi dia bisa mendiagnosis. Tapi kalau abses Bartholin, dokter umum itu standar kompetensinya 4. Ya, karena itu kan memang ya sedikit darurat ya, karena ada infeksi, nyeri. Kemudian juga ini sebentar untuk dokter objin, kista Gardner itu harusnya iya. Ya, kecuali mungkin yang berulang, karena kista Gardner itu kalau kita tidak mengerjakan dengan adekuat, maka kemungkinan terjadi rekurensi itu besar. Jadi misalnya kita cuma melakukan insisi ya. Di insisi tok gitu, dikeluarkan cairannya. Perlakuannya disamakan dengan abses Bartholin. Maka itu akan terjadi penutupan kembali. Kista Gardnernya akan kambuh lagi.
Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, juga disampaikan Dokter Tri, kalau kita bisa melakukan tindakan itu dengan baik, kita berkompeten, maka sebenarnya rekurensi seperti itu akan jarang terjadi ya. Caranya supaya kita mencegah terjadinya rekurensi gimana ya? Kita harus bisa mendiagnosis dengan baik, bisa melakukan manajemen dengan baik. Kalau kita nemu kista Gardner, ya kista Gardner itu bukan abses gitu. Jangan diinsisi saja. Tapi kalau sedapat mungkin dilakukan ekstirpasi. Kalau memang ternyata nggak bisa ekstirpasi, karena kadang-kadang kan ternyata tempatnya itu sampai dekat dengan kandung kemih ya. Atau dia bahkan meluas ke posterior sampai dekat dengan anus ya. Ada yang sampai seperti itu. Maka kan risiko mencederai organ-organ tersebut besar. Nah, kalau sudah begitu, kita nggak mungkin melakukan ekstirpasi, maka pilihannya adalah dilakukan insisi. Kapsulnya dibuang sebanyak-banyaknya yang bisa, tapi kemudian jangan dijahit tutup lagi. Sama dengan kista pada umumnya, dilakukan marsupialisasi. Jadi kalau kita bisa melakukan itu, ya pasti seorang SPOG harus bisa melakukan itu. Tapi kalau sudah ternyata misalnya rekurensi berulang, ya kalau memang mau dirujuk, monggo silahkan. Kami dari Urogin siap menerima. Nggak usah ke urologi ya. Ke Urogin saja bisa. Dokter Tri loh sangat bisa mengerjakan ya. Begitu ya Dokter Rizka. Siap, G, matur nuwun, Prof. Tadi ada juga pertanyaan, Prof. Mungkin bisa menambahkan, Prof. Tadi sudah sempat dibahas juga sama Dokter Tri tentang sebenarnya sampai dengan ada batasan sampai ukuran berapa sih, Prof? Kita bisa mengobservasi pasien dengan kista Gardner ini. Apakah harus dioperasi atau dilakukan tindakan pada saat ada keluhan atau pada ukuran berapa, Prof, harus dilakukan tadi pembedahan? Nggih. Nyun sewu, Prof, masih mute, Prof. Oke. Jadi gini prinsipnya, kami kalau di Urogin itu diajari, lakukan tindakan, lakukan operasi, lakukan pembedahan kalau memang pasien itu ada keluhan. Bahkan kami menemukan kasus prolaps uteri pun, misalnya sudah grade 3, grade 4, pasien lo nggak ada keluhan. Orang dia memang misalnya sudah nenek, ya sudah dia bilang ya nggak apa-apa, saya sudah tua, wong saya juga nggak pergi kemana-mana. Kita nggak boleh memaksa dia untuk, Bu, ini nanti bahaya loh ya, mengganggu kualitas hidup, Ibu harus operasi. Tapi ternyata begitu dioperasi malah ada komplikasi. Kita nggak boleh seperti itu. Jadi kita itu kalau bisa, karena ini bukan tentang mengancam nyawa, tapi tentang Urogin itu kan kebanyakan tentang quality of life ya. Jadi lakukan tindakan kalau memang pada pasien ini ada keluhan. Kalau misalnya waktu saya melakukan pap smear, saya nemu ada kista Gardner. Pasien lo gak ada keluhan, Dokter Rizka. Iya, boleh saya sampaikan, Mbak, ini kayaknya ada kista, ada penjualan. Kadang pasien kalau kita beritahu begitu kaget kan. Waduh, bahaya enggak ya, Prof? Gitu kan. Ya, kita boleh menjelaskan, mungkin nggak terlalu bahaya, kalau nggak ada keluhan nggak apa-apa. Kalau sudah begitu kita nggak perlu, Bu, ini harus operasi. Enggak, pasien itu loh nggak ada keluhan. Begitu. Sama kasusnya dengan kista Gardner yang ditanyakan ini. Kapan sih kita harus melakukan tindakan? Ya jelas kita melakukan tindakan kalau pada pasien ini ada keluhan. Jadi meskipun itu besar, kalau pasien nggak ada keluhan, ya kita nggak wajib untuk melakukan tindakan. Kalau 2 senti pun misalnya pasien ada keluhan, ya lakukan tindakan. Prinsipnya sih sebenarnya semakin ukurannya tidak terlalu besar, semakin tidak mendekati kandung kemih, semakin tidak mendekati rektum, anus, sebenarnya ekstirpasinya itu akan jauh lebih mudah daripada kalau dia posisinya mendekati vesika atau bahkan meluas sampai ke rektum. Jadi begitu pasien ada keluhan, kalau ukurannya meskipun masih nggak terlalu besar, ya dilakukan tindakan, karena itu akan jauh lebih mudah daripada menunggu ukurannya besar sekali. Begitu Dokter Rizka, nggih. Nggih, siap. Matur nuwun, Prof. Jadi memang untuk tindakan pada kista Gardner ini kita melihat apakah ada keluhan, terutama keluhan pada pasien. Kemudian yang kedua mempertimbangkan bagaimana ukurannya tersebut apakah mengganggu kualitas dari kualitas hidupnya pada pasien. Baik, sepertinya sudah selesai semua pertanyaan ini, Prof. Tadi sudah dijawab. Mungkin antibiotik, Prof. Untuk antibiotik, Prof, mungkin ada tambahan, Prof. Sebenarnya antibiotik yang pilihannya apa, Prof, yang dapat diberikan pada kista Gardner ini, Prof?
setelah dilakukan tindakan drainase tadi eksisi. Ini saya ikut ajarannya Dr. Hari Paraton ini di ilmu pencegahan resistensi ya. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan tindakan yang diperlukan itu kan antibiotika profilaksis ya. Kan pada pasien ini nggak terinfeksi. Jadi ya cukup antibiotika profilaksis golongannya cefazolin. Untuk pasca tindakan bagaimana? Kalau sudah dapat profilaksis dan dia memang tidak ada infeksi, ya sudah selesai. Karena nggak ada infeksi nih Dr. Rizka ya. Kan kista Bartholin itu adalah murni kista, isinya cairan, bukan pus. Tidak ada demam, tidak ada tanda-tanda infeksi lokal seperti inflamasi, kolor, rubor, dan lain-lain. Itu tidak ada. Gitu. Baik, siap, Prof. Jadi tidak perlu kalau tidak ada tanda-tanda infeksi, nggih, Prof. Hanya profilaksis sebelum dilakukan tindakan. Baik, sepertinya sudah terjawab semua ini tadi, Prof. Eh, oh ya, ini ada terakhir, Prof. Ada pertanyaan dari Dokter Purwa. Adakah fungsi kista ini kalau dimarsupialisasi? Yang terakhir, Prof, Gimana? ada pertanyaan dari Dokter Purwa, Prof. Adakah fungsi ini, fungsi kista ini jika dimarsupialisasi, apakah masih ada fungsinya, Prof? Gitu. Kalau marsupialisasi sih insya Allah ya nggak apa-apa ya. Fungsi mengeluarkan cairan tuh insya Allah masih ada. Dan kelenjar-kelenjar lain kan juga masih ada ya, Dokter Rizka ya. Jadi jangan khawatir, fungsi pengeluaran cairan itu tetap masih ada. Insya Allah tidak akan mengganggu. Oke, siap. Dokter Tri, mungkin ada tambahan, Dok? Iya, iya. Sama seperti Prof. Edi tadi ya. Artinya setelah kita marsupialisasi ya kelenjarnya kan harapannya tidak buntu lagi. Seperti Dokter Rizka. Jadi tetap memproduksi cairan tapi tidak akan mengalami pembuntuan lagi sehingga terbentuk kista lagi atau rekurensi lagi. Iya, seperti itu Iya. Dokter Rizka. Baik, terima kasih Dokter Tri, Prof. Eti. Jadi ini karena kita sudah hampir mendekati selesai, mungkin ada closing statement dulu dari Prof. Eti dan juga Dokter Tri sebelum kita menutup. Dokter Tri dulu, Dok. Ya, Silakan, Dok. ya kista Gardner ya. Ya, yang tadi mungkin yang paling penting adalah evaluasi diagnosisnya. Ya, evaluasi itu membedakan pemeriksaan fisik, membedakan antara kista Gardner dengan diferensial diagnosis yang lainnya. Dan tentunya sampai diferensial diagnosis. Yang kedua, untuk keluhan atau tata laksananya sama seperti sampaikan Prof. Edi, artinya kalau tidak ada keluhan ya kita tidak perlu melakukan satu tindakan yang tidak perlu. Tapi kalau memang ada keluhan baru kita akan melakukan suatu tindakan. Ya, mungkin itu saja Dr. Rizka. Baik, terima kasih, Dok. Dokter Tri, Prof. Eti ada closing statement, Prof. Terima kasih Dokter Rizka. Jadi pada prinsipnya ya, kemampuan kita untuk mendiagnosis dengan baik itu akan menentukan outcome terbaik untuk pasien. Jadi kita bisa membedakan apakah ini abses Bartholin, kista ductus Kent, kista Gardner. Maka kita akan bisa menentukan juga pilihan terapi yang adekuat untuk pasien. Dan akhirnya juga outcome terbaik dari pasien itu berawal dari diagnosis yang baik. Diagnosis yang baik berasal dari mana? Dari pengetahuan yang baik. Ya, dari saya Baik. itu Dr. Rizka. Jadi belajar terus supaya kita bisa mendiagnosis dengan baik, supaya bisa melakukan penanganan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Prof. Jadi alhamdulillah hari ini diskusi kita tentang kista Gardner sudah selesai, nggih. Jadi sebagai resum, kista Gardner ini memang salah satu kelainan pada embriologi dan perlu dilakukan tindakan jika memang ada keluhan pada pasien. Tentu saja untuk mendiagnosis perlu yang pertama adalah anamnesis, kemudian pemeriksaan dan juga penunjang yang paling simple mungkin kita bisa menggunakan USG transperineal seperti yang tadi dijelaskan oleh Prof. Yati dan Dr. Tri. Baik, demikian teman sejawat untuk tanya apa saja edisi uroginekologi rekonstruksi.
Mungkin sekian saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan lagi kepada host kita hari ini yaitu Dr. Arif Tanjung Seto. Silakan Dok, matur nuwun. Terima kasih Prof. Eti, Dr. Triastono, Dr. Rizka sudah mengisi tanya apa saja untuk minggu ini tema topik mengenai diagnostik kista Gardner. Jadi sekali lagi meskipun kejadiannya bisa jadi jarang atau mungkin by accident, tapi kalau ketemu kita bisa menata laksana dengan optimal, ya. Jadi terima kasih juga pada seluruh peserta. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab. Kita ketemu lagi tanya apa saja minggu depan setiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11. Terima kasih. Izin kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Prof. Eti, Waalaikumsalam Dr. warahmatullahi Rizka. wabarakatuh. Dok, Dr. Seto, Dr. Rizka. Dok, Prof.